والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. Jemaah sekalian, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah jualah yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, mulai daripada kenikmatan kesehatan, kenikmatan lahiriah, kenikmatan batiniah, dan terutama kenikmatan wilayah. Pertemuan terakhir kita berkenaan dengan kelemahan kita di hadapan iblis. Jadi kita ini sebetulnya menghadapi iblis tidak kuat. Apa sebabnya? Iblis ini secara rohani pernah menempati peringkat yang tinggi, bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, lalu kemudian membangkang. Ibaratnya begini, iblis itu punya pengalaman menjadi manusia, makhluk suci. Jadi dia tahu bagaimana caranya manusia bisa menjadi suci, dan bagaimana membuat manusia atau makhluk tidak suci. Dia tahu, berpengalaman sekali. Nah, dengan demikian, menghadapi iblis yang begitu powerful, kuat, dan punya pengalaman ini, ya satu-satunya jalan adalah kita datang kepada Allah, mengakui ketidakmampuan kita, mengakui kelemahan kita, seraya meminta kepadanya. Setelah tentu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita secara optimal, secara maksimal. Mari kita melihat halaman-halaman terakhir yang kita bahas. Jadi terakhir ini sampai 13 Desember ya. Hari Sabtu yang lalu. Jadi kita mulai dari sini. Alam fisik dan tindakan lahirnya mempunyai berbagai pengaruh yang unik. Telinga, mata, dan semua indera lainnya. Telinga, mata, apalagi penciuman, perasa, itu semuanya adalah inderanya, dapat berubah menjadi ilahi. Jadi, ternyata itu bisa menjadi ilahi. Jadi yang indrawi bisa menjadi ilahi. Begitu juga yang batinia bisa berubah menjadi duniawi. Sebagaimana tertera dalam hadis yang berbunyi, Aku Allah akan menjadi telinga dan matanya. Ini ada di hadis qudsi. Yang dengannya ia mendengar dan melihat. Ya, maksudnya yang dengan telinga Allah dia mendengar, mata Allah dia melihat. Sebagaimana indera di alam lahir mempunyai pengaruh. Juga bentuk lahiriah dan seluruh yang bergerak dan tidak bergerak. Yang biasa atau luar biasa. Serta semua tindakan yang aktif dan pasif mempunyai pengaruhnya masing-masing. Misalnya, mungkin saja terjadi seorang pesuluk. Pesuluk itu adalah penempuh jalan rohani kepada Allah. Jadi bisa saja seorang pesuluk itu tergelincir, slip dari puncak yang tinggi ke tempat yang paling rendah, bawahannya paling bawah maksudnya. Jadi tempat yang tinggi ke yang paling bawah, hanya karena dia melihat dengan pandangan meremehkan kepada seorang hamba di antara hamba Allah. Artinya meremehkan hamba. Nah, contoh yang paling nyata di sini kita ambil minggu lalu adalah iblis. Iblis itu sudah menjadi pesuluk yang tinggi, tetapi tergelincir hanya karena tiba-tiba mengatakan aku kan lebih baik daripada dia, Adam. Aku iblis, kamu ciptakan dari api, sementara dia Adam hanya dari tanah. Nah, begitu. Nah, ketika dia melihat atau meremehkan orang lain dengan cara begitu, maka tergelincirlah iblis. Dia belum tentu bisa bebas dari pengaruh ketergelinciran ini dalam kurun waktu yang panjang. Jadi kita juga bisa mengalami hal seperti itu. Bukan hanya iblis, tapi kita semuanya. Makanya kan kita diminta untuk merendah. Bahkan ada doa itu yang diajarkan, terutama di kalangan ahli bait, bahwa Allahumma inni as'aluka, bisa diganti jadi Allahumma inna nas'aluka
ma sa'alaka bi ibaduka salihun wa na'udzubika mimma sta'adza minhu ibadukal mukhlasun. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan apa yang diminta oleh orang-orang saleh, dan aku berlindung daripada hal-hal yang berlindung juga padanya atau darinya orang-orang mukhlas. Jadi begitu. Karena kita tidak bisa lagi. Di kita patokannya adalah salihun dan mukhlasun. Kita tidak bisa lagi menyebut satu persatu. Ini terakhir. Mengingat kalbu kita yang miskin dan papa ini bersifat loyo, lemah maksudnya, loyo dan lemah, laksana pohon saf-saf, ya, pohon berdahan lembut. Saya kayaknya di negara kita di Asia Tenggara tak ada ini saf-saf ya, pohon yang berdahan lembut, yang mudah goyang dengan tiupan angin sepoi-sepoi. Maka kita harus memperhatikan dan menjaga keadaan kalbu kita, sekalipun dalam urusan-urusan yang remeh-temeh. Mas sekalian, kalau di kita itu mungkin saf-safa ini bisa dimiripkan, bukan sama ya, mirip ya. Mirip dengan pohon apa, putri malu. Kan di kita ada namanya daun ataukah pohon putri malu. Putri malu itu gampang sekali apa, layu kelihatannya. Begitu kita sentuh langsung dia tertutup. Ya, kayak malu, makanya disebut dengan bunga putri malu. Karena begitu disentuh langsung kendor. Begitu langsung kendor, tak berdaya, kayak apa ya, kayak layu. Kayak gitulah kira-kira. Sedikit saya disentuh, langsung loyo, langsung lemah. Kurang lebih begitulah. Jadi kalau di sana namanya saf-saf, kalau di kita mungkin putri malu. Karena di sini tidak ada terjemahannya ya. Disebut saja pohon berdahan lembut yang mudah goyang dengan tiupan angin sepoi-sepoi. Kalau ini yang menggoyangnya angin, kalau kita tangan, kita sentuh sedikit saja langsung langsung kayak malu, namanya putri malu. Maka kita harus memperhatikan dan menjaga keadaan kalbu kita, sekalipun dalam urusan-urusan yang remeh-temeh. Demikian pula, mengingat hawa nafsu dan setan mempunyai banyak jaringan yang kuat dan rayuan yang sangat halus yang berada di luar kemampuan kita untuk menguasainya, maka kita harus menghadapinya dengan seluruh kemampuan. Jadi, kita harus berikan penekanan di sini. Menghadapinya dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Seluruh kemampuan kita, setelah itu sambil memohon, baru kemudian memohon taufik dan pertolongan dari Allah. Jadi ingat, selalu harus kita mengerahkan seluruh kemampuan dulu. Nih, harus satu ini, yang kedua adalah ini, nomor dua ini. Yang pertama, kerahkan dulu seluruh kemampuan. Setelah itu baru memohon taufik dan pertolongan dari Allah. Di dalam Al-Quran juga begitu, usaha dulu maksimal, baru minta tolong kepada Allah. Ayat yang kita selalu angkat di sini adalah surat An-Nisa ayat 33. Coba kita lihat di sini. Surat An-Nisa ayatnya 33. Nah, maaf, 32. Sini Allah berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Dan janganlah kalian iri, di sini maksudnya mengharapkan. Jangan berharap untuk memiliki apa yang Allah sudah karuniakan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Jadi kalau sesuatu sudah dikaruniakan kepada seseorang, jangan kita berharap memilikinya. Karena itu namanya iri hati. Tapi apakah misalnya tidak boleh memiliki seperti yang dimiliki. Misalnya sahabat-sahabat kita, teman kita, atau tetangga kita membeli kereta baru, mobil baru. Kita tidak boleh berpikir memiliki mobilnya. Ya, karena nanti kita akan melakukan kejahatan. Tetapi apakah kita tidak boleh berpikir untuk punya mobil atau kereta seperti mereka? Jawabannya boleh. Jadi itu bukan namanya iri. Pengen memiliki seperti itu, bukan memiliki itu. Ya. Caranya bagaimana? Lirijali nasibum mimma iktasabu. Jadi di sini kuncinya iktasabu, bekerja keras. Iktasabu itu karena datanya menunjukkan itu adalah usaha maksimal.
secara bahasa sebetulnya ini kasabu. Ya, kasabu saja, kasaba yaksibu. Karena jamak kasabu. Tetapi kalau maksimal usahanya pakai tadi sini iktasabu. Jadi makanya kan misalnya usaha saja itu kasabah seperti tadi pembahasan kita sore hari surat Ar-Rum ayat 41 Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Kasabat itu adalah sama kasabat, tidak ada taknya. Kasabat taknya di belakang itu namanya tak perempuan. Bima kasabat aidinas karena aid itu sebagai pelaku di situ tangan bentuk jamak taksir maka itu satu perempuan. Bima kasabat aidinas. Jadi itu cuma kasabah saja. Ya. Tapi di sini ada kata iktasabah. Iktasabah itu adalah usaha yang maksimal. Nah, jadi kita harus melakukan usaha yang maksimal. Nah, hasilnya namanya nasib bagian yang kita usahakan secara maksimal itu. Ini berlaku untuk laki-laki, berlaku juga untuk perempuan. Artinya laki perempuan boleh berusaha secara maksimal, boleh bekerja, boleh berdagang, semuanya boleh. Nah, kalau perempuan juga begitu, kalau dia iktasabena, ini sama-sama iktasabu juga. Benaknya di sini karena jamak perempuan, kalau ini iktasabu, wawunya di sini adalah karena waw dan matnya di sini adalah karena laki-laki. Jadi wali nisa'i perempuan juga nasibun mimma iktasabna. Juga mendapatkan nasib bagian dari apa yang mereka usahakan. Nah, setelah itu baru was'alullah. Baru setelah itu berdoalah kepada Allah was'alullah. Mintalah kepada Allah min fadli dari karunia-Nya. Nah, seperti inilah tadi kata Imam Khomeini. Maka kita harus menghadapinya dengan seluruh kemampuan itu baru seluruh kemampuan kita sambil memohon taufik dan pertolongan dari Allah. Dan ini yang dikatakan Imam Khomeini ini Al-Quran. Ya, mari kita misalnya lihat di dalam surat Al-Anfal ya. Surat 8 ayat 61. Nah, ini di mana ini? Bukan di sini, 61 atau 60. Ini 60 ya. 60 bukan 61. Ini ayatnya 60. Surat Al-Anfal ini ayat 60. Surat 8 ayat 60. Allah berfirman, wa'iddu lahum, siapkanlah untuk menghadapi mereka. Mereka di sini bisa bermakna musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh kemanusiaan, musuh agama. Bisa juga bermakna iblis, setan, atau para penggoda iman. Wa'iddu lahum, maka siapkanlah untuk menghadapi mereka. Mastatatum, apa saja yang sanggup kamu lakukan. Apa saja yang sanggup. Seperti kalau kita mau berhaji, itu kan dikatakan hijul bait manis toto'a istito'a di situ. Bagi yang sanggup, apa artinya sanggup di situ? Ya kita punya kelebihan harta, entah dalam bentuk uang, entah dalam bentuk tanah, entah dalam bentuk apa saja, itu kita usahakan korbankan semampu kita. Jadi mas tatatum sesuai dengan kemampuan kalian dalam bentuk apa? Mingkuatin, dalam bentuk kekuatan. Kekuatan sini potensi tadi yang maksimal. Kemudian wamin ribatil khaili, ribatil khail, yaitu kuda-kuda yang siap pakai. Kata ditambah ini siap pakai, ready to use. Ya. Kuda-kuda di sini artinya kendaraan ya. Jadi wamin ribatil khaili. Nah, apa bisa juga bermakna kuda beneran, tapi bisa juga bermakna lain di sini. Karena sebetulnya kata kuda di sini sudah ada di sini kuah ini. Kuah ini termasuk kekuatan ekonomi, kuah bisa bermakna kekuatan teknologi, kekuatan teknologi nuklir, kekuatan teknologi AI, bisa macam-macam di sini. Ya. Jadi sudah masuk di sini. Lalu apa itu ribatil khail? Nah, kalau kita merujuk kepada ayat yang berbicara tentang kuda, itu berkaitan biasanya dengan Imam Ali. Contohnya di sini. Kita buka di dalam surat ini. Surat apa itu? Surat Wal Adiyat Dabahan. Surat Al Adiyat. Surat Al Adiyat. Wal Adiyati Dabahan. Demi kuda kencang, kuda berlari dengan kencang dan terengah-engah. Wal Adiyati Dabahan. Siapakah yang dimaksud di sini? Ada yang mengatakan ini adalah Imam Ali yang memiliki kuda yang begitu kuat dan tidak pernah bisa tertahankan. Kalau dia menyeruak masuk ke dalam medan perang, tak pernah terkalahkan.
Ingat Khaybar, benteng Khaybar. Sudah berapa yang diutus sebagai panglima? Ya, Sayyidina Abu Bakar sudah diutus, tidak mampu menjebol benteng Khaybar. Umar tidak berhasil menjebol benteng Khaybar. Utsman tidak berani menjebol benteng Khaybar. Dan ketika Imam Ali yang diutus dengan menggunakan kuda yang berlari sangat kencang, maka kemudian beliau bisa menjebol dinding itu. Jadi sambil melepaskan pintu benteng dengan tangan kirinya, jadi tangan kirinya saya satu bisa melepaskan, bisa mengangkat, menjebol pintu bentengnya. Namanya pintu dulu itu pakai besi tempah, besi bulat, pasti berat. Nah, Imam Ali berhasil mengeluarkan, baru dijadikan sebagai tameng. Tangan kirinya menjadikannya tameng, tangan kanannya menghunuskan pedang. Nah, jadi wal adiyati dabahan, fal muriyati qadhan. Sedemikian kencangnya sampai kaki-kakinya itu memercikkan api, qadha, kencang. Fal mugirati subha, yaitu menyerang pada waktu pagi. Mugirat itu adalah menyerang. Subha, pada waktu subuh pagi. Fal mugirati subha, melawan, menyerang musuh dalam pagi-pagi. Fatar nabi naqa'a, sehingga kemudian sedemikian kencangnya, maka fa'athar nabi naqa'a, menerbangkan debu-debu. Nah, jadi semuanya mempunyai makna-makna batin ini kalau kita kaitkan dengan Imam Ali ini. Jadi kalau kita bersama dengan beliau, dengan kekuatannya yang mampu melawan musuh, maka kemudian debu-debu itu bisa hilang, dosa-dosa bisa hilang. Fa'athar nabi naqa'a, fa'asat nabi jam'a, dan kemudian bisa menyerbu masuk dengan di tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi inilah ditakuti iblis. Inilah ditakuti iblis. Nah, kalau dia datang, iblis ketakutan, setan ketakutan. Fawasat Nabi Jama', dia menyerbu masuk tanpa rasa takut. Ya, di tengah-tengah kumpulan musuh. Fawasat Nabi Jama', nah, masuk. Wasatnya itu dari kata wasat, masuk ke tengah-tengah. Dengan kudanya yang kencang itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Cuma sayangnya itu tadi, karena selalu melihat ini dari aspek lahiriah, tidak bisa menemukan rahasia di sana. Innal insana lirabbi lakanud. Saya manusia itu adalah terhadap Tuhannya lakanud. Tidak berterima kasih kepada siapa? Kepada orang yang Allah utus melaluinya kebenaran bisa ditegakkan. Innal insana lirabbi lakanud. Sehingga alih-alih boro-boro berterima kasih, bahkan membunuhnya di bulan Ramadan. Innal insana lirabbil lakanud. Wa innahu ladzalika lasyad, dan dia tahu, mereka tahu itu. Jadi inilah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, persiapkanlah sesuai semampu kalian, seoptimal, semaksimal kekuatan, dan juga min ribatil khayli, dan juga berpegang teguh kepada wilayah kepemimpinan. Kalau ada kuat tetapi keluar dari kepemimpinan, ya nggak ada guna, nggak bisa, nggak kuat. Nah, dengan adanya kekuatan dan ada wilayah di sini, maka turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Maka dengan begitu kamu bisa menggetarkan, menakutkan, menteror dengan kekuatan itu musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Makanya kita lihat negara yang ditakuti oleh Amerika, Inggris, dan Israel dan sebagainya adalah Iran. Padahal Iran ini kan negara kecil dari sisi teknologi peradaban sekarang dibanding dengan Eropa. Tapi kita lihat ketakutan luar biasa. Saya mendengarkan informasi terakhir di sekalian ya, bahwa nanti perang akan terjadi ke depan antara Iran dengan Israel. Dan kalau itu terjadi, sangat mungkin Iran itu akan meluncurkan ribuan rudal. Jadi jemaah sekalian, Bapak bisa bayangkan, kalau Iran itu bersamaan meluncurkan ribuan rudal hypersonik. Ya, rudal hypersonik itu kan rudalnya balistik, dia ke atas dulu, keluar atmosfer, baru kemudian masuk. Sehingga ketika masuk ke atmosfer dengan
menghadap ke bawah itu kan kecepatannya kencang sekali. Karena ada dua di sana penyebab kecepatan. Kecepatan pertama adalah dorongan hypersoniknya, yang dorongan kedua adalah gravitasi bumi, gravitasi. Nah, bayangkan ini, dua berkali lipat. Baru turun dengan kecepatan, ya bisa sampai 20 mach kecepatannya itu. 20 kecepatan suara ketika turun. Nah, bayangkan kalau seribuan rudal dilakukan begitu. Maka, apa namanya, Iron Dome itu dan semacamnya itu tidak bisa menangkalnya. Karena bayangkan menghadapi 1000 rudal bersamaan. Nah, maka pada saat itu bisa hancur. Nah, makanya yang mereka takut Iran karena dia tahu Iran punya kekuatan itu. Kalau negara lain Arab tidak takut. Memang ya negara Arab ada misalnya F-13 di sana, F-16, F-35. Tapi itu kan Amerika punya, berpangkalan saja di sana. Berpangkalan di sana, kelihatannya kelihatannya dia ada di negara itu, tetapi sebetulnya fungsinya adalah menjaga kepentingan Amerika di negara itu supaya kerajaan itu tetap setia kepada Amerika dan tetap membayar upeti. Upetinya yang pertama adalah dibayar langsung ke pusat kota Amerika dan Inggris, Prancis. Yang kedua adalah membayar tentara-tentara itu dengan pengeluaran dengan pengeluaran militernya. Yang membayar itu adalah negara kerajaan itu. Jadi ibaratnya tentara-tentara Amerika di sana itu seperti seperti apa bodyguardnya untuk menjaga itu. Nah, maka kita lihat di sini Al-Quran mengatakan kuah baru kemudian wamin ribatil khaili supaya turhabuna menggetarkan menakutkan dengan kekuatan itu adu Allah musuh Allah wa aduakum dan musuh kalian wa akharina dan yang lain min duni maksudnya dan musuh-musuh yang lain selain daripada mereka ini yang kita belum tahu, masih niatnya masih dalam hatinya belum keluar. La ta'lamunahum. Kalian tidak tahu musuh-musuh yang ini lain-lain. Yang musuh yang tersembunyi namanya musuh laten. Musuh laten itu tersembunyi. Allah ya'lamuhum, tapi Allah mengetahui mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in, maka apa saja yang kalian infakkan, korbankan, apa saja fisabilillah di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, Allah akan mengembalikan kepada kalian wa antum la tuzlamun, tanpa terzalimi. Jadi kalau kita tidak menzalimi diri kita, ya mengorbankan ini, karena mengorbankan ini artinya kita telah melepaskan cinta kita kepada harta benda. Inilah dia. Nah, jadi ini dan ini Al-Qur'an ini banyak ada ayat-ayat yang mirip dengan ini. Bahwa iblis itu sebetulnya apa namanya berusaha, tetapi dia mengatakan saya sebetulnya lemah. Contoh di sini. Surat Ibrahim ya. Surat 14. Saya dari ayat 19. Sorry. 19. Nah ini ayat 20. Ayat 21 maksudnya ini 21. Nah, di sini katakan wa barazu lillahi jami'a. Semua manusia dikumpulkan di hadapan Allah. Jami'a semuanya. Jadi semua manusia itu barazu menghadap, berkumpul di hadapan Allah. Faqala du'afa'u, berkatalah orang-orang lemah. Ya, yang dulu di dunia itu ikut-ikutan. Lilladzina istakbaru, kepada orang yang istakbaru sombong dan memaksa orang lain ikut pada dirinya. Katalah siapa? Berkatalah du'afa ini. Ya, orang lemah ini, orang yang terpengaruh ini. Inna sungguhnya kami kunna dulu di dunia lakum terhadap kalian. Siapa kalian ini? Mustakbirin, istakbaru. Kami dulu di dunia terhadap kalian itu taban pengikut, kami follower kalian. Fahal antum mughnuna anna, maka kuasakah kalian mughnuna melepaskan, membebaskan anna dari kami, min adzabillah dari azab Allah, misya sedikit saja. Lalu mereka berkata, siapa yang berkata tadi? Mustakbir ini, istakbaru. Lau hadan Allah, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, memberikan panduan, hadain dari kata petunjuk Al-Quran, dan lau hadan Allah, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada kami, lah hadinakum, kami pun akan memberikan petunjuk.
Jadi sekarang terkuak bahwa mereka tadi itu yang mereka ikuti sebetulnya tidak sesuai dengan petunjuk. Cuma menggunakan jubah keagamaan, jubah petunjuk seakan-akan sejalan dengan petunjuk. Padahal kalau kita cek and recheck ternyata tidak sejalan. Nah sekarang apa kata mereka? Sawab alaina, hari ini sama saja bagi kita. Ajazina, apakah kita berkeluh kesah, saling menyalahkan, am sabarna atau sabar, malah namin mahis. Sama saja, kita tidak punya kuasa lagi untuk keluar, untuk lari daripada adab ini. Wakala syaitan, muncul kata syaitan di sini. Ini muncul kata syaitan. Yang ada tadi di sini adalah hanya istakbaru tadi. Orang yang alladzina, orang-orang yang istakbaru menyombongkan diri. Tapi alladzina istakbaru di sini tiba-tiba berubah di sini menjadi asyaiton. Waqala syaitan, berkatalah syaitan, lamma qudiyal amru, tatkala keputusan telah diketuk palunya, jadi keputusan perkara sudah diselesaikan. Innallaha, syaitan berkata ya, innallaha wa'adakum, sungguhnya Allah dulu di dunia memberikan janji kepada kalian, wa'dal haq, dengan janji yang benar, realistis. Lalu aku siapa? Aku syaitan. Aku syaitan datang juga kepada kalian, wa'adtukum, dengan juga menjanjikan sesuatu kepada kalian. Nah, bedanya apa? Kalau Allah memenuhi janjinya karena wa'dal haq, maka saya fakhtalaftukum, aku mengingkari janjiku kepada kalian. Kata-kata mengingkari sini, saya mengingkari, menyimpang dari janjiku kepada kalian. Wa ma kana li alaikum min sultan. Sebetulnya saya itu tidak punya sultan untuk menggoda kalian, untuk menggelincirkan kalian. Illa kecuali anda autukum, kemampuan saya adalah kemampuan orasi, kemampuan artikulasi, kemampuan retorika, kemampuan kata-kata. Saya hanya bisa berkata-kata menyeru. Ya, bodohnya lagi, fastaja betul li, kalian memenuhi dakwaku, panggilanku. Maka kamu sendiri yang mengikuti, maka fala talumuni. Maka pada hari ini di akhirat janganlah menyalahkan aku, jangan mencela aku. Walumu anfusakum, salahkan, celalah dirimu sendiri. Ma'ana kita sekarang tidak kuat untuk bimusrikhikum, untuk menolong kalian. Wa ma'antum bimusrikhi, kalian juga tidak kuasa menolong aku, melepaskan aku dari sini. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguhnya aku telah mengingkari ya apa yang kalian persekutukan dulu di dunia. Jadi sekarang saya sudah tolak. Inna zalimina, sungguhnya orang zalim itu bagi mereka adzabun alim, ada azab yang besar. Nah, jadi kita lihat di sini jemaah sekalian terbahagia. Jadi sebetulnya iblis itu berkata tidak punya kuasa. Sebetulnya, kenapa kita bisa terperdaya? Karena kita arogan. Nah, caranya bagaimana? Kita juga merasa tak berdaya. Kalau iblis merasa tak berdaya, tidak menjadi sebab dia bersandar kepada Allah. Kalau kita merasa tak berdaya, harus menjadi sebab bersandar kepada Allah saja. Saya ini lemah. Kata-katanya adalah la haula wa la quwata illa billah. La haula, saya tidak punya daya, wa la quwata, tidak punya gaya, kekuatan, illa, kecuali hanya dari Allah. Jadi kita merasa lemah, merasa tidak berdaya. Nah, pada saat itulah kemudian pertolongan datang dan kita bisa menghadapi tadi syaitan di sini. Ya. Karena syaitan ini kekuatannya pada artikulasi, kemudian retorika dan argumentasi. Walaupun argumennya itu salah. Nah, jadi sudah kita lihat. Pentingnya tadi kemampuan. Baru setelah itu pertolongan dari Allah. Tadi di dalam surat ini juga. Ya, surat apa tadi? Surat, ada tadi surat, surat Al-Anfal tadi ya. Jadi sudah tutup tadi surat Al-Anfal. Ayat 60 bahwa kita harus mempersiapkan segala kekuatan baru setelah itu berdoa kepada Allah. Jadi sama tadi dengan surat apa An-Nisa, surat An-Nisa tadi ini sudah nggak ada ya. Surat An-Nisa tadi kita lihat di sana ya.
Surat An-Nisa ini surat 4 ayat 60 tadi. Ya, ini surat 60. Ya. Jadi kita harus apa namanya? Kita harus kuat. Nah, jadi kita teruskan di sini. Mana tadi ini? Jadi selalu ya, surat An-Nisa tadi ayat 32 ya, bukan ya tadi 32. Jadi An-Nisa 32 bukan 60. 32. Wala tatamannau, baru setelah itu kemudian usaha, baru setelah itu berdoa, was'alullaha min fadli. Berdoalah kepada Allah dengan karunia-Nya. Jadi ini jelas doanya setelah usaha itu. Setelah jelas, jadi baru setelah itu baru kemudian memohon ampun, sama tadi ini. Kekuatan dulu, baru kemudian memohon taufik dan pertolongan dari Allah. Jadi selalu harus usaha dulu. Ya. Nabi Nuh itu bikin perahu dulu, baru disuruh berdoa, mengatakan Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbil rahim. Subhanalladzi sakharana hada wa ma kunna lahu mukrin. Itu baru tuh. Jadi bikin perahunya dulu, baru berdoa, bikin dulu usahanya. Jadinya selalu kita ulang-ulangi. Kalau kita ada hajat, ada keinginan, ya usahanya dulu, baru berdoa. Kita dulu mengusahakan apa namanya, eh, apa itu keranjang untuk membawa sayur-sayuran, kita jual ke kota. Setelah kita jual ke kota dengan diangkat atau dipikul, baru kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang halal melalui usaha saya ini, baru itu cocok tuh. Nanti Allah kasih tuh. Tapi kalau tidak ada usahanya baru minta rezeki, ya tidak mungkin. Harus ada usaha sendiri. Karena usaha itu artinya apa? Memenuhi dulu hukuman Tuhan, hukum Tuhan. Makanya kan Tuhan mengatakan, saya akan mengijabah doanya orang-orang berdoa, asalkan catatannya adalah mengijabah juga ke hukum-hukumku. Ya, coba kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ibadi sa'alaka, hamba-hambaku bertanya kepadamu, atau bertanya kepadamu hamba-hambaku. Siapa, apa yang ditanyakan? Ani, tentang aku. Fa ini, maka sungguhnya aku ini qarib, dekat. Ujibu, saya akan menjawab. Ini kan janji Allah. Ujibu, saya akan mengijabah. Ini ujibu ini kalau terjemahkan mengijabah, mengabulkan. Saya akan mengijabah dakwata, doanya, permohonannya. Ada orang yang berdoa, ini adalah fa'il. Orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia benar-benar berdoa kepadaku. Jadi aku akan mengijabah doanya orang berdoa apabila berdoa kepadaku. Nah, apa syaratnya? Kan harus benar-benar. Apa artinya benar-benar berdoa? Yaitu faliyastajibuli, harus memenuhi juga dulu hukum-hukumku, yaitu hukum sebab akibat. Seperti yang kita selalu sampaikan, kalau ingin punya anak ya harus ada pernikahan dulu. Kalau tidak menikah ya gimana minta anak? Syaratnya tidak terpenuhi. Kalau mau kenyang ya harus ada nasi di depannya. Nggak bisa. Tidak ada nasi, tidak ada beras, tidak ada makanan, terus meminta diberikan kenyang. Ya nggak bisa. Nah, jadi harus valias tajibuli dulu. Harus memenuhi dulu hukum-hukum kuli itu kepadaku. Syarat-syaratku. Dan baru kemudian mengimani aku, bahwa aku pasti akan mengijabah doanya. Saya akan mengijabah tadi, ujibu doa-doanya. La'allahu, mudah-mudahan dengan begitu, yarsyudun, terpandu dengan benar. Jadi terpandu dengan benar itu adalah usaha dulu, falyastajibu dulu, baru kemudian berdoa. Jadi baru kemudian berdoa, yaitu dakwata da'izadaan, apabila dia berdoa. Jadi saya kira sama. Jadi usaha dulu, baru kemudian taufik dan pertolongan. Tidak ada rudal, tidak ada senjata, tidak ada tentara, baru minta kemenangan, ya nggak mungkin lah. Jadi Iran juga harus melakukan usaha, yaitu melakukan riset, melakukan penelitian, pengamatan tentang senjata-senjata yang qualified, baru kemudian dikembangkan secara massal, secara komersial.
Nah, baru kemudian siap menghadapi Israel. Kalau cuma sekedar menghadapi Israel, tidak ada senjata, tidak ada tentara, tidak ada pesawat, ya repot juga. Setelah nanti kalah, ya baru katakannya gimana nih orang yang berdoa kalah. Padahal memang pasti kalah. Kenapa? Tidak ada bahannya. Sama misalnya kalau kita di olahraga, ya sering sekali itu negara-negara Muslim itu justru kalah dari negara-negara yang tidak Muslim. Padahal yang paling banyak doanya kan orang Muslim. Kenapa mereka kalah? Misalnya sepak bola itu jarang negara Muslim menang, kebanyakan negara non Muslim. Kenapa kira-kira? Karena mereka mempersiapkan dengan matang. Jadi usaha itu nomor satu, baru pertolongan di situ. Setelah jelas bahwa batin mempunyai pengaruh pada lahir, jadi ingat, setelah jelas bahwa batin mempunyai pengaruh pada lahir, dan lahir mempunyai pengaruh pada batin. Jadi batin mempunyai pengaruh pada lahir, dan lahir mempunyai pengaruh pada batin. Jadi lahir. Jadi batinnya kita mempunyai pengaruh pada batin. Jadi batin ini mempunyai pengaruh pada lahir. Kemudian lahir juga mempunyai pengaruh pada batin. Jadi ada timbal balik ini. Timbal balik. Nah, jadi setelah jelas, maka manusia yang mencari kebenaran dan hendak bermi'raj rohani, atau istilahnya kita bersuluk, menuju kepada Allah, maka harus berhati-hati. Jangan sampai tergelincir keluar. Banyak orang yang tidak sampai ke atas karena tergelincir keluar. Siapa yang menggelincirkannya? Bisa saja dengan orang yang dianggap sebagai ahli ilmu agama, bisa juga memang dirinya sendiri atau ke faktor-faktor lain. Tapi ada orang yang seperti itu. Tergelincir keluar, contoh yang paling nyata tadi iblis. Bahkan begitu ya kalau kita lihat Karun. Karun itu jelas sekali disebutkan begini. Jadi kita lihat Karun di sini. Karun itu tentang Karun itu surat Al-Qasas, surat 28. Ayatnya 70. Kita mulai dari 76. Nah ini dia. Bukan mulai dari memang 76 ini. Ini adalah ayat 76, surat Al-Qasas, surat 28. Di sini Allah mengabarikan, inna sesungguhnya Qarun itu, bukan Firaun ya, Qarun. Qarun itu karena tadinya, kita artikan tadinya, karena ini karena bentuk lampau. Tadinya adalah, kalau kita terjemahkan, tadinya adalah, bukan hanya adalah, karena ini karena bentuk lampau, bentuk madhi. Kalau bentuk mudareknya, yakunu, karena yakunu. Inna Qarun, sungguhnya Qarun itu karena tadinya adalah, jadi saya tambahkan tadinya adalah min kaum Musa, dari kaumnya Musa. Artinya kaumnya Musa, dia ikut belajar sama Musa juga. Jadi tadinya ikut rajin belajar sama Musa. Tapi apa yang terjadi kemudian? Fabaga. Nah, dia meninggalkan Musa. Dia menyimpang, menempuh jalan yang menyimpang dari Musa. Fabaga alaihim. Lalu kemudian mereka menyimpang dari jalannya Musa. Fabaga alaihim. Sehingga mereka menyimpan juga dari jalan orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Musa. Jadi ternyata Qarun tadinya begitu, mendekati. Lalu pertanyaan kenapa Qarun tiba-tiba tenggelam? Karena tadi tiba-tiba meninggalkan agama, sehingga apa yang Allah berikan kepadanya bukan menjadi asbab semakin dekat kepadanya, tapi justru asbab kehancurannya. Wa atainahu minal kunuzi. Kami berikan kepada Qarun berbagai macam kunci-kunci perbendaraan harta benda duniawi. Ma'inna mafatihu, yang bahkan kuncinya saja tidak mungkin dipikul oleh siapa? Latanu umbil usbah, oleh orang yang sangat kuat, ulil kuwa, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Jadi Qarun seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian nanti ditenggelamkan. Jadi nanti ditenggelamkan di sini di bawah, lalu kemudian sebutkan di ayat 78, ya, nanti kemudian ditenggelamkan. Fakharaja ala qaumi min zinati. Qarun kalau keluar ke tengah-tengah kaumnya itu penuh dengan perhiasan. Memperlihatkan, kalau bahasa sekarangnya namanya flexing.
Kalau keluar di tengah-tengah masyarakat, dia nanti dengan flexing sambil sambil streaming di kanal YouTube atau IG, Instagramnya. Qala sambil berkata atau berkatalah orang-orang yang qala ladzina yuridun hayata dunia dan seterusnya. Lalu kemudian apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba ya, tiba-tiba Qarun ini ditenggelamkan ini. Fakhasafna bihi, kemudian kami tenggelamkan Qarun ya, wabidari dengan propertinya, dengan gedung-gedung rumah-rumah besar miliknya ke dalam bumi. Ditenggelamkan dalam bumi. Kenapa? Karena dia tadi adalah pengikut Nabi Musa. Ya. Tadi disebutkan karena min qaumi Musa. Qarun itu adalah karena min qaumi Musa. Nah, jadi artinya apa itu? Menjelaskan kita bisa tergelincir. Kata tergelincir yang terkenal dalam Al-Quran adalah surat At-Tin. Kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazaituni waturisini wahazal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Lalu kemudian kami kembalikan atau jatuhkan manusia atau seorang itu asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Siapa yang bisa selamat? Illa ladzina amanu, kecuali dia beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Alahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan ajar, reward, imbalan dari Tuhannya yang tak pernah berkesudahan, tak ada endingnya. Jadi itu disebutkan di dalam surat At-Tin. Jadi setelah jelas bahwa batin mempunyai pengaruh pada lahir dan lahir mempunyai pengaruh pada batin, maka manusia mencari kebenaran dan hendak bermi'raj rohani menuju Allah harus berhati-hati. Kehati-hatian ini juga harus dijaga dalam soal memilih bahan dan bentuk pakaian yang menunjukkan kemewahan, sehingga dapat berpengaruh negatif pada roh dan menggiring hati dan keadaan istiqamah kepada keadaan lalai, serta menyebabkan roh terpusat pada dunia. Jadi, kalau misalnya kita berpakaian mewah, nanti jiwa kita kagum juga. Saya ternyata mewah, saya ternyata hebat, saya ternyata ganteng, gagah, cantik, dan sebagainya. Itu kan muncul apa di sana? Munculkan ego. Ya, tadinya ego itu cuma berbentuk benih, sekarang bisa tumbuh menjadi besar ego itu. Nah, ego itulah nanti yang kemudian mengentengkan, merendahkan pihak lain. Seperti iblis mengentengkan atau merendahkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kehati-hatian ini juga harus dijaga dalam soal memilih bahan dan bentuk pakaian yang menunjukkan kemewahan sehingga sehingga dapat berpengaruh negatif. Jadi ingat mas sekalian, pakaian itu bisa berpengaruh negatif. Kalau kita lihat sini, bahan dan bentuk pakaian yang menunjukkan kemewahan itu ternyata dapat berpengaruh negatif. Bisa berpengaruh, dapat berpengaruh negatif pada roh dan menggiring hati dari keadaan istiqamah kepada keadaan lalai serta menyebabkan roh terpusat pada dunia. Nah, ini tadi kita sudah buka tadi ini dalam surat Al-Kahfi. Jadi yang tidak ikut tadi surat Al-Kahfi itu surat yang ke-18. Ayatnya 28. Wasbir nafsaka, dan sabarkan dirimu ma'a bersama alladzina yada'una, orang-orang yang selalu berdoa menyeru kepada Tuhannya bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan waktu petang. Apa tujuannya? Apa motifnya? Yuriduna wajhahu. Semata-mata karena hanya ingin mendapatkan wajahnya, kebesarannya. Wala tadu, dan janganlah engkau memalingkan ainaka, kedua matamu, anhum, kepada mereka. Ainaka ini dari kata ainani, dua mata. Kedua mata. Karena dia idofakan kepada ka, nunnya hilang. Jadi ainaka. Ini yang ikut bahasa Arab buku 3 ya. Jadi aslinya nih ainani nih. Ainani anta. Gitu. Janganlah kedua matamu berpaling, menjauh,
anu dari mereka. Mereka siapa tadi? Yang hanya motifnya inginnya yuriduna wajahu. Janganlah kedua matamu. Jadi kata ainani kemudian diidafakan kepada ka anta, maka nunnya hilang, nun mahzufannya dihilangkan. Maka tinggal naknya dengan mat. Kan tadinya ainani, nunnya hilang jadi ainaka, kedua matamu. Turidu zinatal hayat ini hanya karena mengejar perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfal, dan jangan juga mengikuti mentaati orang yang lalai hatinya. Wala tuti man aghfalna kalbah, janganlah juga mentaati mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya. An dzikrina, dalil mengingat kami. Wattabahawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Gitu. Jadi ini ya kita sudah bahas tadi sore. Jadi intinya adalah jangan sampai kita seperti itu. Jadi intinya di sini dikatakan bahwa kehati-hatian ini harus dijaga dalam soal memilih bahan makanan, bahan pakaian terutama, dan bentuk pakaian. Karena kalau kita milih bahan yang wah, bentuk yang wah, nanti kelihatannya itu adalah flexing. Jadi bentuk pakaian yang menunjukkan kemewahan. Sehingga dapat berpengaruh negatif pada roh. Ingat jemaah sekalian, ini bukan hanya untuk rohani ya, tapi juga untuk orang yang mau berhasil dalam kehidupan dunia pun juga begitu. Coba Bapak Ibu sekalian membaca sejarahnya Charlie Munger. Charlie Munger, ya. Charlie Munger ini adalah orang nomor 2 setelah Warren Buffett. Kenapa Charlie Munger? Charlie Munger ini kan baru meninggal yang lalu, beberapa waktu yang lalu, bulan tahun ini. Nah, itu adalah kaya raya. Tapi walaupun dia kaya raya, orang selalu bertanya, wahai Charlie, Pak Charlie, kira-kira gitulah. Kamu kaya raya, tapi kok kamu rumahmu biasa-biasa saja, tidak pernah kamu rubah. Dia menempati rumahnya selama 75 tahun. Kan umurnya meninggal kemarin hampir 90 tahun. Jadi sejak muda tinggal di situ, nggak pernah direnovasi, nggak pernah diperbaiki. Coba bayangkan. Padahal dia kaya raya. Dia adalah orang terkenal di Wall Street. Itu Charlie Munger. Ketika ditanya begitu, saya katakan, lah, saya kan hanya butuh tempat tinggal. Saya tidak butuh, itu tadi, apa tadi di sini? Saya tidak butuh flexing, kira-kira gitu. Saya cuma butuh tempat tinggal. Tempat tidur, tempat istirahat, cuma itu. Kenapa mesti harus bikin rumah yang besar, yang kemudian perawatannya tinggi, mahal? Ya kan lebih baik saya gunakan uang saya untuk investasi. Nah, gitulah dia. Nah, beda dengan kita kan, kalau kita kan yang penting penampilan dulu. Persoalan isi saku belakangan, gitu. Kalau Charlie Munger, yang penting isi saku, penampilan tidak paling terakhir, bahkan tidak diperhatikan. Itu dia. Nah, jadi artinya apa ini berlaku bagi bukan hanya kehidupan akhir, tapi dunia juga siapa saja. Ya. Nanti Bapak sekalian bisa cari di sini namanya Charlie Munger ya, Charlie Munger di sini. Sorry. Charlie Munger ini dia ini, Charlie Munger. Wakil Ketua Berkshire Hathaway. Dia orang Charlie Munger. Ini dia. Ya. Meninggal 23 bukan 25, ini meninggal. Dari 24 sampai 23 coba kan ini. Hampir 100 tahun kan. Lahir 1924, meninggal 2023. Jadi umurnya kurang lebih 100 tahun lah kan, ini Januari ke November nih, hampir 1 tahun. Jadi kalau November, Desember, Januari, 1 Januari lagi kan 100 tahun persis ini. Nah, ini adalah investor terkenal. Gimana sekalian saya bahagia. Nah, tapi dia menempati rumah yang itu-itu aja sampai 75 tahun. Jadi kalau umurnya 100 tahun, berarti sejak 25 tahun dia tinggal di rumah itu tidak pernah berubah. Nah, seperti itu. Jadi inilah Charlie Munger ya. Ini dia. Kayaknya itu ada tuh nih Charlie Munger, kecerdasan dan kebijaksanaan dari miliarder. Contohnya di sini nih, kita bisa buka ini ya. Wit and wisdom from the world most irreverent billionaire. Jadi bilioner lah ya, sudah biliar dolar loh ya. Kalau bilioner rupiah belum seberapa dolar. Coba kita lihat. Ya, jadi ini adalah diskusinya di sini. Nah, ini banyak petua-petuanya di sini. Nah, seperti itulah. Nah, ini adalah orang dunia, ahli dunia. Tapi maksud kita, ahli dunia pun kalau berhasil ya harus humble. Seperti itu.
Nah, ini adalah orangnya Warren Buffett. Ini Warren Buffett di sampingnya ini, Warren Buffett ini. Ini Charlie Munger, orang kedua dari Warren Buffett. Di sampingnya Warren Buffett. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini coba kita lihat sini. Jadi kalau kita baca sedikit, ya paling tidak kita bukan melihat dia bukan Islamnya, tapi maksudnya kesederhanaan itu selalu enak, walaupun urusan dunia juga bagus, apalagi akhirat. Kalau urusan dunia saja butuh kesederhanaan, apalagi akhirat, gitu kira-kira. Seperti tadi dalam ayat yang kita bahas di sini nih, ya. Nah, seperti tadi apa namanya? Jangan seperti Korun. Seperti inilah kira-kira. Nama aslinya adalah Charles Thomas Munger, ya. Dipanggil Charlie Munger. Ya. Jadi aslinya Charles Thomas Munger, 24 sampai 23. Adalah seorang pengusaha, investor, pengacara, dan filantropis Amerika. Ia adalah wakil ketua Berkshire Hathaway, konglomerat yang dikendalikan oleh Warren Buffett. Ya, Warren Buffett ya. Dia adalah konglomerat yang dikendalikan oleh Warren Buffett. Dari tahun 78 hingga kematiannya pada tahun 2003. Buffett, ya, menggambarkan Munger sebagai mitra terdekat dan tangan kanannya, dan memujinya sebagai arsitek filosofis bisnis Berkshire Hathaway modern. Selain perannya di Berkshire Hathaway, Munger adalah mitra pendiri firma hukum California Munger, Tolles and Olson ya. Ketua Wesco Financial Corporation dari tahun 84 sampai 2011. Ketua Daily Journal Corporation yang berbasis di Los Angeles, California, dan Direktur Costco Wholesale Corporation. Kehidupan awal pendidikan ini semuanya. Jadi kita lihat, bisa baca di sini nih, bagaimana kesenangan karirnya, bagaimana muncul. Bermitra dengan nanti perusahaan besar, nah masuk di Nasdaq. Ya, ini adalah orang penting. Tetapi kita kembali bahwa ya, ahli dunia pun begitu ya, apalagi akhirat. Nah, kita ini kan terkadang justru menggunakan dunia menggunakan agama untuk kendaraan dunia. Kita orientasinya akhirat, tetapi penampilannya dunianya wah. Nah, gimana ceritanya coba? Tujuannya akhirat, suluk, tetapi penampilannya wah. Gitu. Harusnya lebih sederhana daripada Charlie Munger tadinya, karena Charlie Munger itu kan motifnya murni dunia, murni dunia. Nah, jadi kita teruskan lagi. Jangan salah menduga bahwa tipuan setan itu tadi. Jangan salah menduga bahwa tipuan setan dan hawa nafsu hanya mengarah pada kemewahan dan keindahan atau pada pandangan, dandanan dan kosmetik semata. Jadi jangan salah menduga. Jadi setan itu bisa menggunakan berbagai macam tipuan ini. Jangan salah menduga bahwa tipuan setan dan hawa nafsu. Jadi ada dua di sini, setan sama hawa nafsu ya. Ini kerjasama setan, hawa nafsu di sini. Jangan salah menduga bahwa tipuan setan dan hawa nafsu hanya mengarah pada kemewahan dan keindahan atau pada dandanan dan kosmetik semata. Tetapi bisa juga seseorang yang berpakaian lusuh dan kusut sesungguhnya tidak memiliki nilai apa-apa dan telah terjerat tipuan setan dan hawa nafsu. Artinya bisa juga orang yang lusuh dan sebagainya karena ingin disebut sufi kan gitu kan, ada begitu. Dia lusuh, dia aut-autan, dia pengen disebut sufi. Nah, jadi artinya apa? Selalu kan mengatakan di antara keduanya. Kita jangan flexing, tapi kita juga jangan juga kotor, harus bersih penampilan. Jadi harus bersih, agama mengajarkan kebersihan. Jadi baju kita nggak apa-apa sederhana, tapi yang penting bersih. Jangan pakaiannya sudah sederhana tetapi lusuh, kotor, nah nggak boleh. Karena agama kita ini adalah agama kebersihan. Makanya jemaah sekalian serbaja, kalau kita melihat komunitas-komunitas umat Islam itu rata-rata tempatnya kotor, buang sampah sembarangan, itu mengherankan sebetulnya karena umat Islam itu harusnya umat yang bersih. Kalau kita berbicara tentang Islam dari sisi lahir ya, dari sisi fikih, usul fikih, maka bab pertama yang dibicarakan itu adalah bab air, bab miyah. Miyah itu artinya air.
Jadi bab yang pertama bicarakan itu bab air, mia dari kata ma. Jadi bab air dibicarakan. Air itu ada yang suci tapi tidak mensucikan. Ada yang suci mensucikan. Ada memang yang tidak suci kena najis. Jadi mulai dari bab air. Bayangkan itu agama ini mewajibkan kita berwudu kalau kita mau salat. Faida kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila beritu salat maka itu kan luar biasa tuh. Mengajarkan kepada kita kebersihan. Nah, tapi lihatlah komunitas-komunitas umat Islam mana-mana di Indonesia banyak sampai sekarang di beberapa tempat di Indonesia terutama di Jakarta ini. Jakarta ini kan pusat ya, terutama Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu kan tetangganya Jakarta. Bayangkan itu sampah dibuang di mana-mana, bertumpuk di jalan-jalan utama. Coba. Pemda tidak mengurusinya, yang ada adalah ditutup dengan plastik, baru disemprot dengan penghilangan bau sampai begitu. Padahal siapa penghuninya Tangerang Selatan? Ya mayoritasnya Islam. Pemdanya, pemerintah kerajaan daerahnya adalah orang Islam. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kita kembali lagi. Tetapi bisa juga seseorang yang berpakaian lusuh dan kusut sungguhnya tidak memiliki nilai apa-apa dan telah terjerat oleh tipuan setan dan hawa nafsu. Makanya Bapak sekali kalau lihat ulama kita itu bajunya kelihatannya cuma itu saja, pakai serban, pakai jubah. Tapi lihatlah itu bersih. Jenggotnya tertata dengan rapi. Itu jenggotnya dipotong dengan rapi. Lihatlah. Beda dengan jenggotnya sebagian orang, aut-autan, berantakan. Kalau dia itu rapi, kumis tipisnya selalu rapi. Lihatlah misalnya rahbar. Mohon maaf, rahbar itu kalau kita lihat kan punya alasan untuk tidak rapi. Kenapa? Kan tangannya satu itu lumpuh, tangannya satu nggak bekerja. Jadi rahbar itu cuma tangan kirinya bisa beraktivitas. Itu lali Khamenei. Tapi coba lihat, selalu bersih penampilannya, rapih. Ya, lihatlah itu rahbar. Ya, penampilannya selalu bersih. Lihatlah, pokoknya lihatlah apa namanya kumisnya selalu kita itu dipotong dengan rapi, jenggotnya dengan rapi, selalu selalu rapi. Nah, kita lihat di sini. Kalau tadi kita lihat Charlie Munger, kita lihat sekarang adalah Ayatullah Ali Khamenei. Coba lihat di sini. Ayatullah di sini. Lihatlah misalnya. Nah, jadi coba lihat saja semua gambarnya ambil. Katakanlah saya seperti ini. Ya, kita besarkan biar kelihatan. Ini nggak ada gambar ini dia gambarnya tadi. Gambarnya menghilang jadi perempuan ya. Wah ini nipu ini ya, ini nggak ada gambarnya lagi di sini. Tiba-tiba gambar perempuan ya ini. Nah, nggak ada ya, jadi kita balik lagi ke sini. Nah ini dia. Di kesimpulannya ini bisa kita besarkan aja begini. Nah, terlihat itu kumisnya tertata rapi, jenggotnya ditata rapi. Padahal tidak. Selalu kalau muncul itu cuma tangan kirinya ini rapi, pakaiannya bersih kan begitu ya. Ini dia. Seperti itu. Jadi beda dengan yang lain-lain kan begitu. Selalu bersih. Gua lihat seperti ini kan bersih kelihatan tuh ya. Padahal itu selalu tangan kirinya bergerak karena tangan kanan ini lumpuh nggak bisa bekerja. Selalu tangan kiri, tangan kidal, tangan bukan kidal sebenarnya kiri itu dari lahir ini nggak aslinya kanan tapi karena dia lumpuh jadi kiri. Ya. Nah jadi seperti itu jemaah sekalian. Dan kita lihat beliau itu boleh dikata hampir tidak pernah minta bantuan dari orang lain. Karena dia ini pemimpin tertinggi. Setiap mau berbicara siapa yang bikin dia sendiri ini tulis di sini. Di apa namanya ini catatan-catatan coba lihat beliau bicara selalu ada catatan begini nih itu dia sendiri bikin tonunya poin-poin akan dibicarakan ditulis ini tulis tangan bukan komputer tulis tangan di sini nanti kalau dia ceramah itu pasti dilihat di sini nih coba ini selalu ada kertas-kertas begini nah gitulah dia nah jadi inilah Mas Keser bahagia pemimpin seperti itu jadi selalu bersih nah, jadi jangan juga lusuh nggak enak kelihatannya kan begitu tidak boleh ya, harus bersih. Nah,
jadi itu ingat. Jadi ulangi lagi, dan telah terjerat oleh tipu setan dan hawa nafsu. Dia terjerat oleh tipuan setan dan hawa nafsu. Kenapa? Karena dia ingin disebut dengan sufi. Oh, sufi itu kan lusuh kata di mereka yang itu. Supaya kelihatan sangat sufistik, maka dia lusuh. Ya. Oleh karenanya, hendaknya kita menghindari semua pakaian yang mencolok dan menimbulkan perhatian orang banyak. Syuhrah. Nah, orang banyak itu menjadi masyhur syuhrah. Ya. Jadi kita menghindari pakaian kata. Kalau kita kan suka tuh semakin beda dengan lain semakin enak kelihatan. Biar jadi jadi sorotan kamera. Diulangi lagi oleh karenanya hendaknya kita menghindari semua pakaian yang mencolok dan menimbulkan perhatian orang banyak. Baik yang mewah dan indah maupun yang lusuh. Jadi jangan mewah, jangan juga lusuh. Ya, gitu. Nah, pokoknya selalu di antara keduanya. Islam itu selalu antara keduanya. Kita lihat di sini. Ya, kita selalu melihat ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian umat pertengahan. Umat pertengahan. Jadi umat pertengahan. Apa itu umat pertengahan? Ya, contohnya di sini. Surat Al-Furqan, surat 25, ayatnya 70, katakanlah situ 70. 70. Dan 70 ya 69, 68. 60, ya 7, kita lihat 67. Nah ini 67, ya 67. Surat Al-Furqan 67. Ini siapa yang 67? Ciri-ciri Ibadur Rahman ini 63 di atas ini. Ini ciri-ciri Ibadur Rahman. Ciri-ciri hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman pemurah pengasih. Jadi ciri-ciri Ibadur Rahman apa diantaranya ini 67. Ya, yaitu waladina. Ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang apabila anfaku membelanjakan hartanya, lam yusrifu tidak berlebihan, tidak tadi mewah, tidak flexing, tapi juga walamnya terus tidak juga kusut, tidak juga lusuh, tidak juga kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Apa namanya? Posisinya, paradigmanya di antara itu tidak berlebihan tapi tidak juga kikir. Tidak mewah, flexing, tapi tidak juga lusuh. Nah, gitu. Itulah tadi yang sudah kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, itu dengan umat wasata, umat pertengahan. Inilah yang dibahas di sini. Jadi Islam kita itu seperti itu. Jangan berpenampilan kusut, lusuh, bau. Nggak boleh. Umat Islam itu harus bersih, harum, seperti itu. Ya. Ingat diantara yang disukai Nabi itu adalah wangi-wangian, seperti itu. Kebersihan. Jadi itulah. Jadi oleh karenanya hendaknya kita menghindari semua pakaian yang mencolok dan menimbulkan perhatian orang banyak. Baik yang mewah dan indah ataupun jangan juga lusuh. Jadi jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Bahkan hendaknya ia meninggalkan semua perkara dan tindakan yang berbeda dengan kelaziman. Jadi ingat, hendaknya meninggalkan semua perkara dan tindakan yang berbeda dengan kelaziman dan kebiasaan orang sekitarnya. Jangan membuat apa ya, membuat seakan-akan beda sendiri. Jadi yang perhatikan ini mas, hendaknya meninggalkan, hendaknya jangan maksudnya. Jadi hendaknya ia meninggalkan semua perkara dan tindakan yang berbeda dengan kelaziman, kebiasaan orang sekitarnya. Nah, jemaah sekalian. Nah, jadi apa kira-kira kalau kita terjemahkan ini, kata-kata ini kan Imam Khomeini ya, ingat. Ini bukunya Imam Khomeini loh kita bahas ini. Ini adalah, ya, ingat yang kita bahas ini adalah bukunya Imam Khomeini. Ya. Ini, kita bahas ini. Nah, ini dia nih. Bukunya Imam Khomeini kita bahas ini. Ya, ini. Ya, jadi kita bahas buku ini. Mana ini gambarnya? Ya, kita lihat saja di sini gambarnya ini. Gambarnya Imam Khomeini di sini. Sorry. Ini, Miraj Rohani ini, lihat ini.
Imam Khomeini. Ya, ini Imam Khomeini di atas. Ya, ini artinya karya langsung Imam Khomeini, dan apa kata beliau ini? Hendaknya meninggalkan semua perkataan tindakan berbeda dengan kelaziman. Nah, apa artinya kalau kita terjemahkan sini? Janganlah kita berpakaian atau berbeda dengan yang lain. Misalnya di Iran itu sudah terbiasa orang berpakaian hitam-hitam. Itu lazim, ingat. Di sana lazim. Nah, kalau di sini kan tidak lazim, berarti berbeda dengan ini. Coba kita lihat. Ya, kalau di Iran itu atau terutama di Timur Tengah lah, apalagi Iran itu kan hitam sudah lazim. Warna kesenangannya orang di sana hitam, perempuan hitam. Coba kalau tiba-tiba kita di sini berpakaian hitam-hitam kemana? Pasti jadi Iran. Ini apa Arab Papua ini? Nah, ini nasihat Imam Khomeini. Hendaknya iya kita ini meninggalkan semua perkara dan tindakan yang berbeda dengan kelaziman. Di kita kalau lazimnya misalnya berpakaian batik, batik. Berpakaian putih-putih, putih-putih. Seperti itulah. Ya, jadi ini harus dibedakan. Ulamanya Iran itu pakai apa? Pakai serban, pakai jubah. Di sini apa? Ya di sini kan pakai kopiah, pakai baju koko saja. Itu sudah cukup. Kalau tiba-tiba muncul pakai serban juga di sini kan orang heran, siapa pula ini kan begitu datang ke masjid. Kalau orang Iran nggak apa-apa, ini kok tiba-tiba si A si B yang tadi begini kok tiba-tiba begini. Nah, ini Imam Khomeini mengatakan hendaknya ia meninggalkan semua perkara dan tindakan yang berbeda dengan yang lazim dan kebiasaan orang sekitarnya. Jadi kita membaur, bukan hanya membaur secara pemikiran, bukan hanya membaur secara sosial, tapi juga membaur secara kultural, secara culture. Ini kan perkara pakaian, ini adalah culture, apa namanya, budaya. Jangan kita membuat sesuatu yang berbeda. Kita nanti terisolasi, kita menjadi eksklusif. Ya. Nah, jadi contohnya misalnya di Iran apa yang terjadi? Iran Timur Tengah lah, kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya melakukan lagu-lagu maktam itu kan sampai pukul dadanya kayak mau roboh itu kan, pak pak. Nah itu kan tidak lazim di sini kita, ya tidak lazim di sini kita. Ya. Kalau kita tiba-tiba di sini melakukan itu juga orang heran ya apa ajaran apa ini Pak Rusli ini? Kok sampai mukul-mukul dadanya, kayaknya dadanya mau roboh saking kuatnya. Itu nanti mengherankan orang. Ini mau kau ini bilang ini hendaknya ia meninggalkan semua perkara dan ini semua loh, ini kata semua. Hendaknya ia meninggalkan semua perkara dan tindakan yang berbeda dengan kelaziman dan kebiasaan orang sekitarnya. Ingat, ini adalah nasihat Imam Khomeini, bukan nasihatnya Rusli Malik. Kita tulis aja nih, nah hendaknya meninggalkan semua perkara. Ya, jadi kalau kita misalnya Asyura, kan tidak harus seragam hitam-hitam. Nanti orangnya, apa pula ini? Bisa kita ganti dengan warna putih, atau misalnya batik, yang warnanya agak tua-tua, kan banyak batik yang berwarna tua. Karena kita di Asia Tenggara kan batik, ada batik Indonesia, ada batik Malaysia, ada batik Singapura. Bahkan di Indonesia beda-beda lagi, ada batik Jawa, ada batik Sunda, ada batik Batak, ada batik Sulawesi, macam-macam. Bisa kita pakai berdasarkan daerah kita masing-masing. Seperti itu. Misalnya kalau di Jawa ulamanya pakai belangkon itu kan cocok tuh ulama pakai belangkon. Kenapa? Karena di Jawa itu belangkon sudah lazim, ini lazim di Jawa nih lazim kalau belangkon. Nah belangkon itu mirip serban tapi serban versi Jawa dan versi Sunda itu lazim. Nah, kalau di Sulawesi misalnya pakai apa itu? Ada topi Makassar tuh. Kalau di Sumatera lain lagi. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu namanya lazim. Nah, kalau ini dilakukan kita itu tidak terisolasi, kita diterima. Contohnya misalnya gini, kenapa itu ulama dulu masuk ke sini diterima? Diterima. Karena mereka tidak menggunakan bahasa lain, misalnya mula atau maulana. Kalau di Pakistan India itu kan maulana. Kalau di sekitar Iran misalnya pakai mula. Lalu bagaimana kalau di Indonesia pada saat itu? Indonesia pakai apa? Kiai. Ini kiai kan bukan bahasa Arab. Kiai, panggil pendek kiai. Kalau di Malaysia mungkin atau daerah Melayu panggil apa tengku atau apa gitu ya, tengku, datok misalnya. Itu kan cocok tuh. Jadi masing-masing panggilan itu dihidupkan.
Kalau di daerah Nusa Tenggara Barat pakai guru kan begitu, guru bajang kan itu. Nah itu jadi ada masing-masing ikuti aja perkara apa sekitarnya, ya ikut aja sekitarnya. Kalau di Sumatera Barat apa pakai buya, itu sama saja. Karena dikatakan di sini nih, hendaknya yang meninggalkan semua perkara tindakan yang berbeda dengan yang lazim dan kebiasaan sekitarnya. Supaya apa? Supaya kita gampang membaur dengan masyarakat dan diterima. Gitu. Ulama-ulama dulu kenapa cepat diterima di Nusa Tenggara, apa Nusa Tenggara, maaf, Asia Tenggara, bahkan membuat masjid pun juga apa namanya tuh atapnya sama dengan apa namanya atap rumah-rumah sekitar, ya atap joglo misalnya, mirip dengan pura, mirip dengan gapura. Nah, belakangan kok tiba-tiba jadi apa itu jadi dom, apa itu jadi bulat. Nah, itu kan sebetulnya bukan ciri Islam, itu ciri Turki pra-Islam. Ingat itu Turki pra-Islam itu Konstantinopel itu memang berbentuk dom, bentuk apa ya? Berbentuk apa sih bahasa Indonesia dom? Ah, berbentuk berbentuk bulat-bulat itu ya. Ya. Itu memang begitu. Dan itu adalah apa ya? Gereja-gereja memang begitu dulu. Gereja itu bulat begitu. Karena bulat itu adalah cara menyelesaikan konstruksi yang lebar ketika belum ada beton. Nah, jadi inilah Mas Kaiser. Harusnya kita mengikuti nih. Hendaknya ia meninggalkan semua perkara. Ingat kata-kata semua perkara, jadi dalam hal apapun. Hendaknya ia meninggalkan semua perkara dan tindakan yang berbeda dengan kelaziman dan kebiasaan orang sekitarnya. Kan luar biasa ini sebetulnya nasihatnya Imam Khomeini ini. Jadi ini adalah, hari ini adalah tanggal berapa ini? 20 ya, bulan 12, 25 ya. Jadi insya Allah minggu depan ini sudah ketemu dengan Sabtu terakhir bulan tahun 2025. Kalau kita masih hidup ya, Sabtu depan kan berarti 27. Ya. 27 itu berarti sudah pekan terakhir, Sabtu terakhir. Karena berikutnya itu berarti sudah tanggal 3. Sudah tanggal 3 Januari nanti berikutnya setelah tanggal 27. Di sini sudah berubah jadi 26. Dan artinya tinggal satu, kalau kita ketemu nanti tanggal 3 Januari, misalnya berarti tinggal 1 bulan lebih sedikit, 1,5 bulan, kita akan masuki bulan Ramadan. Begitulah cepatnya waktu berlalu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fi azim azim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa alihi baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tampaknya bolehkah kita memperingkaskan setakat ini di penghujung tahun ni bahawa seorang pesuluk yang sedang merat rohani menuju Allah tadi sedang sebenarnya dibimbing untuk kena membiasakan daripada sekarang waktu kita masih hidup agar hakikat sosok lahiriah kita ni selalu berteman rapat bagai kembar dengan sosok batiniahnya, bukan terpisah. Dan ini yang akan menyatukan kita bila sampai ke alam sana dengan wajah Allah tadi. Barakallahu fiik. Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita lihat di sini nih, kita kan punya batin dan punya lahir ya. Nah, batin kita itu selalu harus bersama terikat dengan pemilik alam batin yaitu Allah. Karena batin kita adalah rohnya, cahayanya. Jadi kita harus tidak boleh berbeda dengan dia. Itu dari sisi batin. Dari sisi lahir, nah berlaku kata Imam Khomeini di sini. Dari sisi lahir kita harus selalu sama dengan orang banyak. Kita membaur, kita bergaul bersama orang banyak. Jadi sisi lahir, ya kita sama dengan kalau kita ke daerah Melayu, kita berpenampilan seperti orang Melayu. Kita pergi ke Tiongkok sana berpenampilan seperti orang Tiongkok. Nah begitulah. Nah, itulah lahirnya. Tapi batinnya, nah batinnya itu terikat dengan Allah. Karena milieu lingkungan batin kita itu adalah Allah. Lingkungan lahir kita itu adalah manusia secara culture, secara budaya.
Tetapi lingkungan hati kita adalah Tuhan secara rohani. Maka batin kita selalu bersama dengan Allah, berlakulah kata huwa ma'akum ainama kuntum, itu berlaku. Atau huwa ma'ahum ainama kanu. Jadi batin kita selalu seperti itu. Jadi batin kita seperti ini. Ya, kita lihat surat 57. 57. Nah, jadi ya ini dia. Batin kita ada seperti ini. Huwa ini surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4 ini. Ayat 4. Ini panjang ayatnya, di tengah-tengahnya ini ada kata-kata ini. Huwa dan dia Allah, ma'akum bersama kalian, aina di mana saja makuntum. Ya. Dia Allah, ya. Jadi dia Allah, ma'akum bersama kalian, with you wherever you are. Kira-kira gitulah. Dia bersama kalian di mana saja kamu berada. Jadi huwa ma'akum aina makuntum. Jadi ini hati kita, ini batin kita ini. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada, itulah hati kita. Ada lagi ayat berikutnya nih, ayat 58, ayat 7 di sini. Sini nih. Ada juga kata-kata di sini nih. Huwa ma'ahum aina makanu, ini di tengah-tengahnya nih. Ayat 8 ini. Maaf, ayat 7. Surat 58, surat Al-Mujadalah. Di tengah-tengahnya ada kata-kata gini. Huwa ma'ahum, dia Allah bersama mereka. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Dari sisi batin. Jadi batin kita itu bersama dengan orang lain, bersama dengan Allah maksudnya. Huwa ma'ahum aina makanu. Tetapi secara lahiriah seperti berlaku tadi di sini nih. Ya. Hendaknya ia meninggalkan semua perkara dan tindakan yang berbeda dengan kelaziman dan kebiasaan orang sekitarnya. Nah, ini sebetulnya kata-kata Imam Khomeini di sini adalah implementasi daripada surat Al-Luqman, surat Luqman. Coba lihat di sini surat Luqman. Surat 31. Surat Luqman. Ya, surat Luqman itu mengatakan begini. Ayatnya sekitar 14 ya, 14-15. Ayatnya 16 ini. Kemudian, nah ini dia. Ya. 17, ini 18 ya, ini 18. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tusair khaddaka linnas. Ini secara zahir maksudnya di sini. Kalau secara batin tadi kan bersama dengan Allah, tetapi secara lahir, secara zahiriyah, wala tusair, jangan kau malingkan wajahmu, mukamu khaddaka. Jadi kita harus membaur bersama dengan siapapun juga. Jangan kita berpikir, dia kan mazhabnya beda, dia kan agamanya berbeda. Tidak boleh. Kita harus bergaul dengan agama manapun, ideologi manapun, suku bangsa manapun, karena mereka secara hakikat adalah makhluk Allah juga. Wala tusair, jangan kamu memalingkan khaddaka mukamu linasi dari manusia. Wala tamshi, dan jangan kau berjalan fil ardi muka bumi marahan angkuh. Jadi kita tidak boleh membuat jarak dengan manusia. Apa sebabnya? Inna Allah, sungguhnya Allah la tidak yuhibbu, mencintai, tidak menyukai kulla, tiap-tiap orang mukhtalim fakhur, orang yang sombong dan suka membanggakan dirinya, membanggakan kelompoknya, membanggakan suku bangsanya. Nggak boleh nih. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Nah, ini kaitannya dengan lahir. Kalau kaitannya dengan batin ya tadi huwa ma'akum aina ma kuntum huwa ma'ahum aina ma kanu. Jadi saya kira begitu. Jadi saya kira yang dikatakan Pak Nur tadi benar, yaitu secara batin kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kembang yang kita lihat, tikus yang kita lihat, hakikatnya semuanya adalah tajalli mazhar daripada Allah Subhanahu wa taala, lokus daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Ada saat di chatroom. Baik, kita kembali, kita pergi ke chatroomnya. Nah, ini dari Pak Burhan. Pakaian juga memainkan peran kerendahan hati, betul sekali.
Namun ketika mengenakan pakaian yang baik, namun hati tetap istiqomah dengan kerendahan jiwa sehingga pakaian apapun tidak boleh mempengaruhi diri sehingga jatuh kepada kubu dunia. Betul sekali. Jadi kita mengenakan pakaian itu yang baik itu seperti tadi katakan Imam Khomeini, baik itu bersih dan sebagainya, tidak harus yang mewah yang mahal sekali, yang sederhana saja. Kata sederhana sih bukan berarti lusuh, bukan berarti buruk, tetapi yang sederhana yang sama dengan yang lain, tidak tidak beda dengan lingkungan. Nah, kemudian hati kita istiqomah, rendah, jiwa kita merendah, humble ya, maka itu lebih baik daripada misalnya berpakaian lusuh, kumuh, tetapi dia pengen dipuji sebagai sufi, sebagai pesuluk. Nah itu dia adalah riya juga namanya. Nah, jadi itu jatuh juga sebagai riya. Kalau dia misalnya pakaiannya mahal dan sebagainya, nanti bisa muncul dalam dunia. Lihat dulu Sodom pakaian saya. Nah, itu nanti jatuhnya seperti dikata Pak Burhan itu hubu dunia. Jatuh pada hubu dunia, cinta dunia. Yang penting diri sendiri jelas dengan apa yang dilakukan. Betul sekali. Saya kira udah benar ini. Ya, jadi Cairo itu. Saya kira jemaah sekalian itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita selalu berdoa semoga Allah SWT selalu membimbing kita agar kita selalu berjalan di jalan yang benar sesuai dengan yang Allah inginkan dalam kitab sucinya agar nanti di akhirat kita diterima olehnya bersua dengannya. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.